Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum ibadah ditarbiskan, mari kita bersatu dulu. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji Tuhan, saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, kita masih merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Sekalipun ada berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan kita lewati, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu bersama dengan kita, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan-Mu bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mau bersyukur setiap kebaikan-Mu Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
kebaikan Tuhan. Segala kebaikan-Mu segenap hatiku mau bersyukur setiap kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Selamanya setiap kebaikan pertolongan kami sembahkan Tuhan. Bagi kami, Kau tidak pernah tinggalkan kami ya Tuhan, selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami. Kami boleh bersyukur ya Tuhan, berterima kasih Tuhan, setiap kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kesetiaan-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, kami boleh berkata bahwa semua karena kebaikan-Mu. Terlalu banyak yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tidak sanggup kami membalas setiap kebaikan-Mu. Hanya dengan puji-pujian dan penyembahan kami, kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan. Kami boleh datang kepada-Mu saat ini, membawa hidup kami, memuliakan Engkau Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami ya Bapa. Untuk kami boleh ada dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Engkau bertata dari setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan. Terima kasih untuk setiap pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk setiap jalan keluar yang Tuhan beri ketika kami dalam pergumulan. Terima kasih untuk berbagai berkat Tuhan yang sudah Tuhan kami alami dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami terus menyembah Tuhan. Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan. Setiap kami yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani Engkau, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang berkenan menyampaikan firman Allah, Tuhan suka yang mengurapi, sehingga setiap benih firman Allah boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami.
Kami boleh tahu setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, kita akan terus memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan beri kuasa kepada kita untuk hidup di dalam kemenangan. Dalam Yesus pasti ada kemenangan dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan
Doa kita supaya Roh Allah selalu memenuhi hati dan pikiran kita, memampukan kita untuk bisa mengerti setiap bagian firman Allah, dan dengan kekuatan Tuhan kita dapat praktekkan dalam hidup kita. Mari buka hati kita untuk terima setiap jamahan Tuhan, terima kuasa Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di harta-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di harta-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di harta-Mu menyembah-Mu, di harta-Mu menyembah-Mu, di harta-Mu menyembah-Mu. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang dalam ibadah online, dalam situasi kondisi kita yang sungguh memberikan kesulitan di dalam bergerak. Tetapi saya percaya ibadah ini tidak akan mengurangi rasa syukur kita, bahkan kehikmatan kita dan kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Baiklah, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Beshem ha'ab we haben we ruach hakodesh Elohe echad.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di surga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna menyertai kehidupan kami. Kasih setiamu yang senantiasa mengiringi setiap langkah-langkah kami. Perlindunganmu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Bimbing, pimpin, tuntunlah hidup kami ini. Sekarang kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu kami ingin menaklukkan pikiran, hati, dan diri kami ke dalam kebenaran firman-Mu yang memiliki kedaulatan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu menguasai pikiran dan hati kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu memberikan hikmat, marifat, dan berkat sorgawi, mengurapi kami semua, baik hamba-Mu maupun jemaat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita ingin merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai ayat 10 saja kita baca. Tapi sesungguhnya pembahasannya sampai ayat 21. Mazmur 77 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan firman Tuhan ini. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan. Dengan nyaring kepada Tuhan supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Tuhan, maka aku mengerang. Apabila aku merenungkan, makin lemah lesulah semangatku. Selah. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenungkan dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Tuhan menaruh kasihan, atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Kapot lecha Adonai Elohim Adonai. Kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita dalam bacaan ini. Terlebih dahulu saya ingin jelaskan Mazmur ini, yaitu dikatakan lamnat seah untuk pemimpin biduan. Jadi ada pemimpin biduan menurut Yedutun, atau dalam bahasa aslinya Al-Yeditun. Mazmur Asaf, li Asaf Mizmor. Asaf dan Yedutun merupakan pemimpin biduan pada zaman Daud. Tapi Mazmur ini sesungguhnya bukan ditulis
pada zaman mereka. Tetapi Mazmur ini sebetulnya adalah keluh kesah yang berulang-ulang, yang dinyanyikan kembali ketika umat Israel mengalami masa-masa yang sulit, baik dalam pembuangan di Babel, maupun mereka ketika mendapat tekanan dari kerajaan Persia. Secara fisik, mereka mengalami tekanan siksaan itu. Penderitaan inilah yang terus-menerus dialami oleh umat Tuhan. Dan Mazmur ini merupakan keluh kesah mereka. Dan nyata sekali di situ, mereka menyanyikan kembali penderitaan ini, mengingatkan kembali. Memang terkadang kala kita lupa, tatkala kita menghadapi penderitaan, tekanan-tekanan, kesusahan, berulang-ulang bahwa Tuhan telah memberikan jalan keluar, pertolongan, kelepasan kepada umat-Nya. Tetapi ketika kita menghadapi sendiri penderitaan dan kesusahan, kesulitan seperti keadaan kita sekarang ini, maka kita juga lupa. Dan mereka berdoa, tentu saja berdoa di dalam penderitaannya. Ketika mereka berdoa, ayat 2 dan 3 menyatakan, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan. Sebetulnya ada kata mengulang di sini. Ya, Koli el Elohim we'etz aga. Pengulangan kata Koli el Elohim dengan nyaring menunjukkan pemazmur ini betul-betul sedang menghadapi tekanan yang berat, ketakutan, goncangan yang berat di dalam dirinya. Sehingga dia berteriak. Jadi kalau ada orang yang betul-betul merasa tertekan dalam hidupnya atau terancam jiwanya, tentu dia akan berteriak, tolong. Begitulah kira-kiranya yang dimaksudkan di sini. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan, dikatakan. Beom syarati Adonai darasti. Kata kesusahan syarati pun merujuk juga bahwa memang betul ada tekanan di dalam kehidupan mereka. Sama seperti kita. Setiap hari kita mendengar tentang orang meninggal akibat COVID ini. Dan mungkin juga yang kita kenal, teman dekat, keluarga. Dan karena seringnya dan banyaknya, membuat diri kita juga menjadi khawatir, menjadi takut. Kadang-kadang kita berpikir, kapan giliran saya? Mungkin itu terjadi, tekanan seperti itu. Jadi, apalagi dikatakan syarati di sini menunjukkan ada satu penyakit yang menakutkan, yang sangat berbahaya, ya, atau siksaan secara fisik yang nyata. Di dalam doa, acap kali sebagai umat Tuhan belajar juga dari sini. Kita ingin sekali mendapat jawaban. Jalan keluar dan pertolongan, itu tidak salah. Tapi, seringkali kita menginginkan Tuhan itu cepat bertindak. Kita menginginkan keinginan kita. Kita inginkan keinginan Tuhan sama seperti keinginan kita. Tapi ternyata kita merasa seperti hampa. Tidak ada apa-apanya. Karena itu, pemazmur di sini mengingatkan kembali pada ayat 4 sampai ayat 10. Rasa frustrasinya, tekanan terhadap dirinya. Bahkan dia merasa ditinggalkan Tuhan. Seperti Tuhan tidak peduli. Padahal ketika dia mengingat Tuhan,
aku mengerang. Ya, kata mengerang. Wehemayah. Lebih tepat, merintih atau berkeluh kesah. Maka dikatakan apabila aku merenung maka makin lemah lesulah rohku itu sendiri. Dia sudah mengadukan kepada Tuhan. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-10. Saya ambil ayat 4 dan ayat 10 saja. Sebetulnya panjang keluhannya dari ayat 4 sampai ayat 10. Saudara bisa baca di rumah ini dan bisa melihatnya. Betapa keluh kesahnya. Ya, depresinya, tekanannya. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Sampai pada ayat 10 puncak dari keluh kesah itu. Sudah lupakah Tuhan menaruh kasihan? Sampai bertanya. Bahkan kita kadang-kadang juga bertanya kan, apa Tuhan masih ada? Apa Tuhan masih peduli? Apa Tuhan masih kuasa? Sama halnya, sudah lupakah Tuhan menaruh kasihan? Dikatakan di situ, hasahah hanot el. Ditutupnyakah rahmatnya? Mungkin karena dia murka. Kita juga sering berpikir seperti itu. Wah, ini murka Tuhan. Sedang melanda kita. Sedang menekan kita. Dan ketika pemazmur ini berdoa dengan keluh kesah, bahkan seolah-olah menyalahkan Tuhan, mengalami goncangan yang amat sangat, saya katakan mungkin ini krisis iman, krisis kepercayaan yang dihadapinya. Tapi di tengah dalam doa itu, ayat 11, satu kunci yang luar biasa, yaitu semacam ada tekanan di dalam hatinya, yaitu ada bisikan, ada suara. Ternyata ditimbulkan satu kesadaran bahwa ada kesalahan dalam menilai Tuhan. Jadi ketika berdoa dalam keluh kesah itu dan merasa tidak ada jawaban, putus asa, frustrasi. Tapi karena dia di dalam suasana doa, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan menekan dalam arti di sini, dalam doa dia berbisik dan berkata, ya, karena dikatakan inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanannya yang maha tinggi berubah. Jadi ada sesuatu. Kita ingin bahas ini. Haloti hisenot yemin elyon. Kata haloti berakar dari kata hala, yang bisa berarti berdoa. Tapi juga punya arti menjadi lemah dan menyakitkan. Kalau saya gabungkan ini, maka di dalam doa itu, ya, dia mulai ada suara yang membuat tekanan dalam dirinya bahwa dia keliru. Pendapatnya menjadi salah, tidak benar. Dan ketika dia merasa keliru menilai Tuhan, dia sungguh-sungguh mengalami kesedihan, penyesalan. Itu yang dimaksud menikam hati. Ya, doa dalam menikam hati. Jadi dalam doa itu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus berbicara di hati kita, di hati yang paling dalam. Aku tidak tinggalkan engkau. Aku mengasihi engkau
Tuhan tunjukkan kebaikannya. Tuhan tidak menuduh, tetapi penyesalannya yang menikam hatinya. Kata senot dia katakan berubah. Senot berubah. Tapi sebetulnya juga berarti sana, tahun-tahun. Ya, jamak, tahun-tahun. Jadi kembali lagi kalau saya gabungkan di sini. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Apakah aku berubah? Dan dia disadarkan dalam hatinya. Tuhan tidak pernah berubah. Kasihnya. Yang dia nilai dari ayat 4 sampai ayat 10 seolah-olah Tuhan sudah berubah, Tuhan sudah lupa. Ini suasana dalam doa. Karena itu memakai kata ini bagus sekali. Kata yemin yang berarti tangan kanan. Tapi bisa berarti yaitu hari-hari dalam bentuk jamak. Karena berasal dari kata yom, hari. Jadi untuk merangkai bahwa dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, bahkan sampai dari hari ke hari, tangan kanannya tidak pernah berubah. Memiliki kuasa, mengasihi, mengampuni, melindungi, menerima kita. Itulah gunanya pemazmur ingin menyaksikan dari ayat 12 sampai ayat 21. Ketika kita sedang menghadapi seolah-olah kehidupan tantangan yang begitu dahsyat. Seolah-olah kita tidak berdaya. Bahkan kita berpikir, mungkinkah aku ditolong oleh Tuhan? Pemazmur menyaksikan di sini sebagaimana sudah menjadi kesaksian dari umat sebelumnya. Yaitu dari ayat 12 sampai 21. Ingatlah perbuatan Tuhan. Ingatlah perlindungan Tuhan di masa umat yang masa lalu. Masa purbakala dari zaman ke zaman. Itu peristiwa. Itu bukan kisah yang menjadi untuk sekedar kita tahu. Bukan. Itu untuk menunjukkan pesan dalam peristiwa itu bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan mengasihinya. Karena itu tercatat di dalam Alkitab. Baiknya ketika kita sedang menghadapi begini, bacalah firman Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Pertolongan Tuhan. Bagaimana Yesus meneduhkan angin ribut. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 ketul roti. Bagaimana Yesus menyembuhkan. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dia mampu. Belum lagi perbuatan Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Coba kita baca itu. Bahwa perbuatan itu bukan sekedar pemberitahuan. Tapi untuk menunjukkan peristiwa itu Tuhan berkuasa. Apa yang kau hadapi? Maka dikatakan di situ, aku. Aku ini sebetulnya mewakili kami Yehuda. Ya, sebetulnya dalam Mazmur ini, aku ini sepersona yang menunjukkan pada Yehuda, umat Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Di situ mengingat. Atskir ma'aleleyah. Atskir. Bahasa yang lain, zikir. Ya, juga menyebut nama Tuhan yang maha hebat, ya, yang dahsyat, yang baik. Nah, itu. Kita lebih daripada itu, artinya bacalah sementara apa yang kita hadapi. Kita takut kita lapar, kita takut kita tidak dapat rezeki, kita tidak bisa usaha. Bacalah bagaimana Tuhan
memberikan roti bagi umatnya di padang gurun. Bagaimana dia memberi makan 5.000 orang. Dan seterusnya. Kita bisa baca. Bagaimana dia bisa mengubah air jadi anggur. Air yang tidak bisa diminum. Bisa diminum di kemudian. Dia mengubah semuanya. Keajaibannya tidak pernah berubah. Karena itu dikatakan, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Itu ayat 12. Karena itu saya katakan, ini merupakan suatu perlu ya, memori perbuatan Tuhan itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Tuhan mampu kok. Masakan dia tidak mampu menolong saya. Dia tetap berkuasa. Dikatakan situ, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengingat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan merenungkan perbuatan itu. Di situ. Jadi bukan hanya satu perbuatan. Jamak. Bukan hanya satu keajaiban. Tapi jamak, keajaiban-keajaiban. Tersedia banyak. Ya. Karenanya dikatakan pada ayat 13, ya saya hanya ingin baca beberapa ayat saja. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu. Kita sebut kembali, Tuhan, di dalam doa, Engkau mampu menyembuhkan orang mati, Engkau hidupkan kembali, Engkau mampu lakukan itu. Kita sebut kembali. Di dalam doa, kita bukan ingin mengingatkan Tuhan. Tuhan tidak lupa, tapi mengingatkan diri kita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu banyak, keajaiban-keajaiban Tuhan yang begitu banyak, yang dia sudah lakukan, yang dia tidak mungkin tidak lakukan dalam diri kita. Karena itu dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Selain menyebut, mengucapkan, dan merenungkan. Menyelami, mendalami, menghayati bahwa itu bukan dongeng. Itu adalah peristiwa yang terus Tuhan bisa buat. Itu peristiwa perbuatan Tuhan. Dan perbuatan Tuhan tidak terbatas pada zaman, karena dia tidak terbatas oleh tempat, oleh waktu. Dimensi ruang dan waktu tidak membatasi Tuhan. Dia maha segala-galanya. Itu arti merenungkan, menyelami, menghayati, mendalami. Ya, masa-masa kita selalu lockdown adalah masa waktu kita membaca Alkitab lebih banyak. Kalau Anda jenuh membaca kitab imamat dengan segala aturan-aturannya, coba Anda baca saja apa yang Tuhan buat. Perbuatan-perbuatan Tuhan masih banyak lagi. Dan itu merenungkan kita. Sehingga dikatakan di situ dengan jelas sekali. Ayat yang ke-14. Ya Tuhan, ya, jalanmu adalah kudus. Jalanmu adalah kudus. Artinya, jalan Tuhan itu memang hanya satu. Tidak banyak. Ya. Jalan Tuhan yang kudus itu. Elohim, yaitu Bakodesh Darkeha. Ya, Elohim Bakodesh Darkeha. Jalanmu yang kudus. Jalanmu itu, maksud yang kudus di sini, ya, selain suci, tapi artinya tidak terselami. Di luar dugaan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Kita tidak bisa atur caranya. Tuhan punya cara yang lebih ajaib. Di luar dugaan kita. Di luar kekuasaan kita. Dia mampu.
Karena itu ayat 14, ya, kalimat yang terakhir menutup demikian. Tuhan manakah yang begitu besar seperti Tuhan kami? Oh, satu pengakuan, kesadaran. Sehingga dilanjutkanlah nanti saudara baca ayat 15 sampai ayat 21. Menunjukkan keperkasaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Untuk menjelaskan Tuhan manakah yang begitu besar seperti Tuhan kami. Ya, mi'ei gadol ke Elohim. Mi'el. El huruf kecil di sini. Ya, ilah sebetulnya. Ilah manakah? Karena tidak ada Tuhan, hanya satu Tuhan. Jadi itulah Tuhan manakah yang begitu besar seperti Tuhan kita. Bacalah dalam firman Tuhan, dahsyat, hebat, perkasa, ajaib. Tuhan itulah yang kita andalkan. Karena itu, jemaat Tuhan, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Firman Tuhan menjadi berita lebih dari segala berita yang kita dengar. Saya tidak melarang jemaat mendengar berita sana-sini tentang COVID. Tetapi janganlah itu menjadi imanmu. Itu hanya informasi bahwa engkau sedang menghadapi situasi kondisi perang terhadap COVID. Bahwa engkau sedang menghadapi itu informasi. Informasi di sana ada bahaya. Di situ ada bahaya. Tempat orang kumpul itu ada bahaya. Engkau harus pakai perlengkapan, pakai masker. Engkau harus menjauhi. Karena kita tahu bahaya. Kalau kita tahu bahaya, Tuhan kasih kesadaran, informasi, hikmat sebelumnya, lalu kita lalui terus. Kalau terjadi itu bukan salah Tuhan. Itu kebodohan. Karena itu dikatakan di situ, Tuhan telah menunjukkan sesuatu, jalannya yang terbaik. Ya, Tuhan manakah yang begitu besar seperti Tuhan kami. Itulah keyakinan kita. Biarlah umat Tuhan dalam renungan firman Tuhan ini menyadari kebergantungan kita kepada Tuhan. Yesus tumpuan kita dalam segala hal, segala perkara, dalam keadaan apapun. Saya percaya kita pasti luput dari persoalan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami menerimanya. Dan kami sadar, ampuni segala kesalahan kami yang acap kali menjadi bimbang dan ragu, khawatir, bahkan menjadikan kami tidak percaya, keraguan kami. Tetapi biarlah kami seperti pengalaman pemazmur ini, kesaksian hidupnya, dengan mengingat-ingat perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat. Maka apa saja yang kami hadapi, Tuhan yang sama, Tuhan yang tetap, Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang kekal, Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan itu. Bahkan kata jamak perbuatan-perbuatan berarti Dia bisa mengulang-ulang kembali. Dan itu terjadi pada diri kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kuasa darah Kristus menjamah, menyembuhkannya. Menghalaukan sakit penyakit. Halaukan juga kami dari ancaman virus corona ini. Halaukan kami dari sakit penyakit. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan. Dan Tuhan berkati juga umat-Mu dalam masa-masa yang sulit ini. Usahanya, pekerjaannya, rezekinya,
Tuhan buka tingkap-tingkap di langit, limpahi berkat-berkat-Mu, sehingga kami beroleh kecukupan. Tidak ada kekhawatiran. Kami percayakan ini semua ke dalam tangan-Mu. Karena itu kami serahkan doa kami hanya satu nama, yaitu dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Atas nama Ibu Gembala, Hamba Tuhan, Majelis dan Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Roni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam keluarga dan di dalam pelayanan. Bapak Ibu sidang jemaat, untuk pengumuman Bapak Ibu dapat membaca di dalam warta jemaat yang sudah ada di dalam WA grup gereja. Kita tetap setia kepada Tuhan sekalipun di dalam berbagai pergumulan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus yang telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami boleh bersyukur hari ini, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan pemberitaan firman Allah tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mempraktekkan firman Allah itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan juga yang berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yusuf Roni, yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Kuasa dan pengurapan Allah senantiasa menyertai hamba-Mu dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa untuk gereja GKRI Suolipo Karawaci. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan pasti akan menolong, menyertai, dan memberkati. Tuhan memberkati dari Ibu Gembala Sidang, hamba-hamba Tuhan, Majelis Penata Layan, bahkan setiap umat-umat Tuhan yang ada dalam wadah GKRI Suolipo Karawaci. Tuhan berkati setiap program-program pelayanan yang ada. Tuhan yang memberkati ibadah-ibadah yang sedang dilakukan. Tuhan memberkati kebutuhan keuangan untuk gereja ini. Kami percaya Tuhan juga yang akan mencukupkan. Engkau adalah sumber berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur setiap kasih dan kemurahan Tuhan untuk pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang berkati setiap umat-umat Tuhan di dalam berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Bagi mereka yang saat ini sedang bergumul berkaitan dengan kondisi kesehatan mereka, dalam tangan Tuhan kami bawa. Karena kami percaya Engkau Allah yang tolong, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak akan pernah tinggalkan kami. Bapa di surga, saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk mereka yang merindukan kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu. Tuhan yang memberkati. Kami doakan terus untuk Pak Yongki, untuk Ibu Tati, Ibu Eka, untuk Pak Komaludin, untuk Ibu Damaris. Kami mohon belas kasihan, jamahan, dan kasih Tuhan melingkupi mereka, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami doakan bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul berkaitan kondisi
kondisi ekonomi rumah tangga. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Engkau sumber berkat, mencukupkan setiap kebutuhan hidup jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini sedang bergumul berkaitan dengan usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Kami bawa dalam tangan Tuhan, kan kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberkati mereka. Apapun yang sedang mereka gumuli, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoakan dalam nama Yesus, diberkati Tuhan pekerjaan jemaat Tuhan, usaha jemaat Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Bapa, kami doakan juga yang keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul berkaitan hubungan suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu yang kurang harmonis. Mohon belas kasihan dan caman Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan. Mereka boleh ada kembali kedamaian di dalam keluarga mereka masing-masing. Doakan bagi keluarga-keluarga yang sedang merindukan keturunan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Mohon belas kasihan dan caman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Engkau Allah senantiasa tolong mereka. Kami doakan buat keluarga Febri, Eri, Hoki, Aris, untuk keluarga Lani, untuk keluarga Jelita. Dalam tangan-Mu Tuhan Engkau memberkati, Engkau tolong, Engkau mengaruniakan keturunan kepada mereka. Doakan juga ya Bapa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang dalam bangku pendidikan. Tuhan tolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kebutuhan keuangan Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Hari-hari ke depan dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Apapun yang saat ini sedang mereka gumuli, sedang mereka hadapi, kami percaya Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka boleh menghadapi, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Bahkan berkat Allah senantiasa menyertai langkah-langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami doakan buat bangsa kami Indonesia, dalam tangan Tuhan kami bawa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan pemulihan bangsa kami. Tuhan yang berkati pemulihan dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk Provinsi Banten, Kota Kabupaten Tangerang di mana kami ada, kami tinggal, Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan di akhir. Semuanya sudah melayani, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang bersama-sama mengikuti ibadah, Tuhan yang memberkati. Kami percaya bahwa persekutuan kami dengan Tuhan, jeripaya kami pasti tidak akan sia-sia, karena Engkau Allah yang menolong menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan kami, syafaat kami yang sama-sama boleh kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuruskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama dengan gereja-gereja Albat dan muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ku
Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat dan bersatu teduh. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah melayani pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat yang tetap mengikuti ibadah meskipun masih secara online. Mari kita tetap semangat dan terus mendoakan keadaan di Indonesia ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.